Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua seiring dengan turunnya hujan sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan lupa untuk berdoa kepadanya. Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat, hujan yang tidak mendatangkan mudarat, hujan yang senantiasa memberikan rahmat dan manfaat kepada kehidupan kita. Dan ketika selesai hujan, maka bersyukurlah kepada Allah. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Maka itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita senantiasa ingat kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita dalam setiap urusan-urusan kita, langkah hidup kita, setiap waktu kita, maka tidak pernah diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu atas ini semua. Ketika Allah menurunkan hujan kepada kita saat ini, Allah tahu bahwasannya kita ini butuh dengan rahmat. Bisa jadi mungkin kita sulit untuk meminta rahmat. Betul tidak? Kadang kita ini lupa, Pak, dalam sehari untuk minta rahmat kecuali pas sholat saja. Kecuali pas salam saja. Kita tidak mengkhususkan waktu untuk meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang tidak menghadirkan hati, mengkhususkan waktu-waktu tertentu di momen-momen tertentu untuk meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Allah turunkan hujan, berarti Allah tahu bahwasannya hamba itu butuh rahmat. Allah turunkan hujan supaya hamba itu mengingat momen hujan adalah momen turunnya rahmat. Momen di mana seorang hamba bisa berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya yang dia mau dan Allah kabulkan. Oleh karena para ulama mengatakan hujan adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Maka berdoalah kepada Allah, memperbanyak doa ketika hujan. Jangan malah ngomel, Pak. Terkadang kita ngomel, udan mana ki opo. Nah, ini tidak boleh. Ya, karena itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah, mintalah rahmat kepadanya, mintalah ampunan kepadanya, karena inilah momen peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan mempelajari tentang hikmah syariat puasa. Setelah di pertemuan terakhir di bulan kemarin, bukan bulan kemarin, tahun kemarin, 2023, Pak, sudah lewat nih, Pak, ke 2024. Kajian tahun kemarin ya. Di bulan Desember, Rabu ke-3, ya waktu itu tukeran soalnya. Rabu ke-3 itu kita mempelajari tentang hikmah syariat zakat. Bagaimana zakat dalam Islam itu telah diatur memiliki syariat yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini harus diperhatikan oleh kita sebagai seorang muslim. Ya, apalagi zakat yang sifatnya itu berkaitan dengan zakat harta. Maka wajib bagi kita untuk mengeluarkannya. Kita review sedikit ya tentang materi itu. Zakat itu kan ada dua, Pak. Ada zakat fitr, ada zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan, kalau zakat fitr sudah terbiasa kita. Kalau zakat mal ini yang ilmunya ilmu zakat yang harus dipelajari oleh orang sugih, oleh orang kaya. Berarti yang belum kaya kayak kita ini, Ustaz, berarti belum wajib, Ustaz. Ya tetap harus, supaya nanti kalau kaya sudah siap untuk melaksanakan syariat bagi orang yang kaya. Jadi zakat itu ada zakat mal, zakat harta, yang mana dipaskan takarannya dengan nisabnya, yaitu emas 85 gram emas. Bukan 85 kilo, tapi 85 gram emas. Ataupun perak, ya 595 gram perak. Kalau diduitin perak segitu sekitar berapa ya? Kalau nggak salah, harga perak sekarang, ya kalau seandainya 70.000, ya mungkin sekitar 6 juta sampai 7 jutaan. Jadi nggak begitu banyak ya. Ya, kemudian
Begitu pula dengan uang. Maka uang apabila kebanyakan duitnya, maka otomatis nisabnya mengikuti nisab emas 85 gram emas. Jadi kalau diduitin 85 gram per harga emas hari ini kira-kira sekitar 95 juta 600 atau 96 juta 700 ribuan. Jadi kalau kita punya duit 97, 96 atau 100 juta, nah itu sudah terkena kewajiban zakat. Tapi penunaian zakatnya bukan saat itu juga. Tapi ada lafadz haul, yaitu ditunggu haulnya selama 1 tahun berputar dengan hitungan tahun hijriyah. Jadi 1 Ramadan ketemu 1 Ramadan, apalagi 1 Syawal ketemu 1 Syawal, 10 Dzulhijjah ketemu 10 Dzulhijjah, itu yang disebut dengan haul. Jadi Anda punya duit 100 juta, maka dibiarkan begitu sampai pada masa haulnya, maka terkena kewajiban zakat. Dan ketentuan zakat itu, pertama hartanya harus dimiliki, harus dia kuasai. Kalau harta yang kita miliki ternyata diutang sama orang, maka hutang itu tidak termasuk zakat. Semama, jenengan punya utang, punya harta 200 juta. Ternyata yang dihutang oleh orang adalah 150 juta. Yang dipegang oleh Anda adalah 50 juta. Apakah sudah sampai pada nisabnya? Jawabannya adalah belum. Kenapa? Kalau kita mengatakan, tapi kan ada uang saya Ustaz 150 juta di orang, maka jawabannya itu yang dipegang orang, meskipun itu harta status Anda. Tapi Anda tidak bisa mengelola uang itu, karena dihutang. Maka yang hutang, uang yang dihutang, piutang ini tidak termasuk zakat mal. Kecuali Anda kalau perdagangan, nanti masuknya ke bagian zakat perdagangan. Kalau ada masalah piutang. Bedakan antara hutang dan piutang. Kalau zakat harta, piutang tidak termasuk yang wajib untuk dizakati. Ya. Nanti kalau zakat aset gimana? Masuk kepada zakat harta. Zakat aset masuk kepada zakat harta, diberupakan emas 85 gram atau nisabnya diserupakan. Harus dimiliki, kemudian apalagi sampai pada nisabnya, sampai pada haulnya. Ya, kemudian harta itu adalah harta yang berkembang, bukan harta yang menyusut. Otomatis kalau harta menyusut itu seperti gaji bulanan, itu harta menyusut. Makanya nggak ada zakat gaji bulanan 2,5% diambil dari 5 juta, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ada nggak yang begitu? Ada, Pak. Bahkan kelompoknya pun ada, ya kan? Jadi kalau jenengan ikut kelompok itu tuh tercatat income-nya berapa. Bang Arif, income berapa per bulan? Sama 10 juta. Nanti tercatat 2,5. Kalau menurut mereka secara syariat tuh 2,5 gitu contohnya. Dari 10 juta 2,5-nya harus dizakatkan. Apakah begitu pelaksanaannya? Tidak. Zakat gaji itu disimpan. Ya, zakat yang berkembang dari harta yang berkembang. Kalau harta yang berkurang itu nggak bisa dimasukkan dalam kategori zakat. Dong 10 juta Pak, dipakai buat kebutuhan rumah tangga 6 juta. Sudah habis. Sisa berapa? 4 juta. Punya kreditan motor. Orang zaman sekarang kan sudah kebiasaan punya kredit. Nah, belum lagi kredit 1 juta, 1.200.000. Sisa berapa itu duit? Nggak sampai 3,5 juta, 4 juta, nggak sampai. Sisanya masih berapa? Sisa 2 juta lebih. Terus ditabung. Maka itu belum termasuk. Jadi saran kami, kalau Anda pengen nyoba zakat mal, gampang. Jangan cari duit, kalau bisa punya simpenan di atas 200 juta. Kenapa? Kenapa Ustaz kok harus 200 juta? Pertama, Anda harus menyesuaikan nisab 85 gram emas. 96 juta. Sisanya 100 jutanya, Anda harus menghitung dulu kebutuhan Anda dan rumah tangga Anda selama setahun. Paham di sini? Bingung ya? Dari uang 100 juta, hitung keperluan 1 tahun untuk belanja itu berapa. Kira-kira nanti kalau sampai pada haulnya, saya ngabisin duit berapa? Seumpama per bulan itu, saya habisnya 5 juta. Berarti kalau 12 bulan, saya habis berapa juta? 60 juta. Nah, sisa duit 100 juta, dikurangi 60 juta.
Paham sampai sini? Loh, kenapa Ustaz kok harus dikurangi? Bukankah tidak ada ketentuan? Masalahnya, kebutuhan Anda tiap bulan itu pasti. Sedangkan zakat mal itu tidak pasti. Maksudnya tidak pasti ada keharusan, kecuali bagi orang-orang yang memang sudah lebih hartanya. Loh, jenengan kalau punya harta 200 juta saja, itu masih harus dihitung. Sudah kan kebutuhan setahun dikurangi dari duit yang mana? 100 juta tadi, tanpa mengurangi nisab zakat mal tadi 96 juta. Paham sampai sini ya? Nah, nanti dari 100 juta itu masuk ke uang belanja setahun. Belum lagi apa? Kalau ada hutang. Betul nggak? Iya. Tahukah Anda Nabi SAW itu ngatur keuangan keluarga itu untuk setahun. Untuk setahun. Jadi setahun beliau sediakan untuk keluarganya. Kalau ternyata nggak sampai setahun, ya sudah sabar. Tapi beliau berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya itu bukan tiap bulan, Pak. Tapi setahun. Ya terus kalau kita bisa tiap bulan, ya sudah itu nikmat dari Allah, rezeki kita masing-masing kan gitu. Rasulullah itu kalau dapat ghanimah perang itu langsung dipenuhi kebutuhan istrinya setahun. Istri beliau berapa? Berapa jemaah? Kita satu aja jemaah mau nyediain untuk setahun susah betul. Iya kan? Iya. Gitu mau zuhad lagi. Hah? Iya. Jadi memang benar-benar zakat mal itu untuk orang yang betul-betul kaya, duitnya ngendep. Uang dingin. Uang betul-betul uang dingin. Kalau kita berbicara masalah uang saja. Belum lagi kalau orang sudah punya uang, punya perdagangan, punya ini, punya itu. Ustaz, bagaimana kalau yang dijual adalah perdagangannya emas? Masuknya ke zakat perdagangan atau zakat mal emas? Maka jawabannya, kalau emas yang dijual belikan, maka zakatnya masuk ke dalam kategori zakat mal emas. Bukan zakat perdagangan seperti Anda jualan sayur. Kenapa? Karena hukum zakat mal emas itu lebih kuat daripada zakat mal perdagangan. Dalam kaidah fikih disebutkan al-mushghilu la yushghal. Sesuatu yang sudah terbebani, tersibukkan dengan hukum tertentu, bahkan jadi pokok hukumnya. Emas kan jadi pokok hukum kan? Itu nggak bisa disibukkan dengan hukum-hukum cabang yang lain. Jadi sudah konsentrasinya di jumlah total emas yang ada di warung antum itu. Nah baru nanti antum keluarkan. Nah, begitu. Itu pengaturan zakat mal. Dan hikmahnya banyak, sangat banyak. Kita sudah bahas ya. Jadi ini review ulang, biar pusing kita. Oh ternyata begitu Ustaz ya. Iya. Jadi kalau memang kita benar-benar Allah takdirkan kaya, maka itulah kewajiban kita untuk membayar zakat mal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baru kemudian kita masuk hikmah syariat puasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penulis rahimahullah taala mengatakan wa ta'ammal as-siyama, dan perhatikan ibadah puasa. Wa ma fihi minal mahasinil lati minha, yang mana di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan, annahu yub'atsu fil insani, bahwasannya puasa itu diutus kepada manusia sebagai fadilatar rahmati bil fuqara, ya, untuk memberikan keutamaan rahmat kepada fakir miskin. Jadi begini, puasa itu adalah suatu ibadah yang istimewa, yang mana pahalanya tidak Allah tetapkan berapa besarannya. Ya kalau sholat jamaah kita ketemu Pak 27 pahala, 27 derajat. Sedangkan kalau puasa tidak ada. Anda bersedekah ketemu, hitungannya Allah sebutkan maksudnya. Apabila Anda ikhlas, dilipat gandakan jadi 10, dilipat gandakan jadi 700 kali lipat, bisa lebih, bisa kurang. Paham sampai sini ya? Tapi tidak dengan pahala puasa. Pahala puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang pahalanya Allah sembunyikan. Yang gak ada yang tahu.
Ibadah yang satu pun tidak ada yang mengetahui berapa besaran pahalanya dia. Dan luar biasanya lagi, Allah tidak menjelaskan bagaimana ciri-ciri ibadah puasa seseorang itu diterima. Iya, Pak. Kenapa soalnya? Karena memang puasa ini ibadah yang luar biasa, uniknya itu luar biasa. Puasa bukan ibadah yang main-main, puasa bukan ibadah yang sekadar menahan rasa lapar dan haus, tidak. Tapi di situ ada menampakkan sifat rahmat kepada orang-orang fakir. Kita tahu orang fakir, mereka menahan rasa lapar dan hausnya. Maka Allah memberikan kepada kita kewajiban suatu momen untuk merasakan lapar dan haus. Dan sebentar lagi momen itu datang kepada kita, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah menakdirkan kita berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, dari puasa itu kita belajar begitu banyak hikmah-hikmah yang sangat banyak. Wa 'atfa 'alal ba'isin. Yang mana puasa itu adalah al-'atfi 'alal ba'isin. Orang yang butuh bantuan, kita akan mudah untuk membantu. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa merasakan lapar sebagaimana dia merasakannya. Dan itu sangat berpengaruh sekali kepada kejiwaan. Ketika kita sering lapar karena sebab berpuasa di jalan Allah Subhanahu, maka ini merupakan cara kita melembutkan hati kepada orang-orang fakir miskin. Bahkan di antara kebiasaan orang-orang saleh itu, malamnya mereka qiyamul lail, siang harinya mereka berpuasa. Malamnya qiyamul lail, siang hari berpuasa. Begitu. Ini kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Ini kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Mereka berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka itu sampai-sampai saking semangatnya berpuasa, sampai-sampai banyak di antara mereka yang tidak menghitung berapa hari dia berpuasa. Dia cuman sahur, buka, dia enggak menghitung hari itu. Saking semangatnya berpuasa. Terutama di bulan-bulan haram seperti ini, jemaah, kita masuk ke bulan apa? Ke bulan Rajab. Maka perhatikanlah bahwasannya bulan Rajab bulan haram. Dan disunahkan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya adalah ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam puasa itu ada hikmah lain. Fa innal insana idza ja'a tadzakkara al-faqir al-ja'i. Apabila seorang lapar itu, maka dia akan mengingat saudaranya yang fakir lagi kelaparan. Ya. Dengannya dia mengetahui ya'rifu fadla ni'matillahi 'alaihi fashkuruha. Dia mengenali dan mengakui kenikmatan dari Allah dan ia bersyukur. Orang berpuasa itu, jemaah, ketika buka itu baru kerasa. Baru terasa. Terasa apa? Kalau ya ternyata nikmat makan dan minum itu begitu nikmat setelah seharian merasakan lapar dan haus. Iya, apalagi tengah hari. Mungkin kalau Ramadan ini ya mungkin masih hujan lah. Masih enak, masih adem. Kalau pas musim panas itu loh, yang agak-agak sulit kita. Ya, tahu sendirilah kita bagaimana Pasuruan ini kalau panas tuh mataharinya 9. 9, Pak. Jadi seolah-olah di dunia ini matahari itu ada 10, yang 9 di Pasuruan dewe, yang 1 dibagi-bagi. Gitu, saking apanya? Saking panasnya, Pak. Anak kalau sudah Ramadan, kajian siang, itu ada jadwal kajian siang, Pak, ke Bangil. Berangkat sebelum zuhur, nyampe pondok lagi itu sudah kayak enggak ada yang mau ditelan. Sudah enggak ada kering. Ya, itu betapa nikmatnya ketika azan maghrib. Ya, wallah nikmat. Sudah, wallah nikmat. Kita bersyukur kepada Allah di saat kita berbuka. Dan itu momen paling indah dalam hidup kita. Apa itu? Ketika sudah lapar, ya sudah haus, pada puncak rasa haus, kita merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa aliran segar, air minum yang Allah berikan kepada kita. Mudah bagi kita untuk bersyukur di saat itu. Tapi rasakan saja apabila kita makan seperti biasa, sehari 3 kali, seperti rutinitas, kita bersyukur kepada Allah pun biasa saja, tanpa menghadirkan hati. Alhamdulillah sudah kenyang, udah gitu doang. Ya,
Sudah tanpa meresapi doa itu. Adapun ketika berpuasa kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Betapa nikmatnya yang telah Allah berikan untuk berbuka. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Begitu pula faedah yang lainnya juga banyak sekali. Ya, di antaranya adalah bahwasannya puasa itu dapat menahan diri dari keharaman. Ini puasa. Ya. Karena dalam puasa itu mengandung hakikat sabar. Jadi orang puasa itu bukan sekedar dia menahan rasa lapar dan haus, tapi dia harus menahan diri dari hal-hal yang haram. Yang haram ini ada berapa macam? Yang Allah haramkan meskipun hukum asalnya mubah. Apa saja itu? Makan, minum, yang sudah berkeluarga yaitu berhubungan biologis. Maka ini jadi haram ketika dalam kondisi berpuasa. Ustaz, padahal mubah ya? Iya, tapi itu diharamkan oleh Allah. Bahkan batal puasa seseorang ketika dia melanggar hal itu. Ketika makan dan minum atau ketika dia berhubungan biologis, maka ini batal semua. Bahkan ada kafarat bagi orang yang sengaja melanggar. Kenapa? Kafaratnya itu bukan karena sebab sekedar pelanggarannya, tapi karena dia tidak sabar untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa atau yang diharamkan oleh bagi orang yang berpuasa. Makanya nggak boleh. Ya, orang makan siang hari pada saat puasa, terhitung hutang tidak? Ya terhitung. Kalau dia makan secara sengaja. Nah kalau tidak sengaja Ustaz, berarti rezekinya tabu. Ya udah itu rezekinya perut sudah. Ya. Artinya ya kalau nggak sengaja, tapi kalau 1 nampan nasi mandi ya nggak sengaja itu bohong. Ya bohong itu kalau nggak sengaja, itu sahur kesiangan itu namanya. Ya, makanya kesabaran itu ketika berpuasa kalau dilanggar itu bernilai dosa. Nih contoh ya, kalau di kehidupan nyata seperti kita agak sedikit nggak sabar dalam suatu momen tertentu, itu nggak harus terjatuh ke dalam dosa, betul tidak? Seumpama, jenengan kalau mau berangkat ke masjid, biar cepat nyampe masjid, jenengan jalan cepat-cepat, dosa atau tidak? Tidak dosa, malah bisa bernilai pahala ketika Anda bergegas untuk datang ke masjid, betul tidak? Iya. Tapi kalau puasa tidak bisa Pak. Wajib sabar di momen dan waktu yang sudah ditentukan dengan durasi yang sudah ditentukan. Tidak bisa sampean lapar makan sekarang, tidak bisa. Sampean haus minum sekarang nggak bisa. Pasti ada dendanya, pasti ada hukumannya. Apa hukumannya di dunia? Dia harus ganti puasanya, terhitung hutang. Dan wajib dia ganti di hari yang lain, di luar Ramadan. Apalagi kalau dia membatalkan puasa dengan pembatal yang paling berat. Apa itu? Berhubungan biologis di siang hari bulan Ramadan. Waduh kacau ini Pak. Maka kafarahnya nggak main-main. Pertama, dia harus bebaskan budak. Kalau nggak mampu, nggak ada budak zaman sekarang Ustaz. Sebagian ulama mengatakan dia harus membebaskan budak meskipun diuangkan dengan harga budak. Berat tidak itu? Gak tahu harga budak itu berapa dinar kita. Kalau pakai dinar kayaknya lebih gampang dirupiahkan itu. Baru kalau nggak bisa silakan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mau sebulan aja nggak kuat gitu loh. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Ini berturut-turut nggak boleh bolong loh ya. Jadi pada Ramadan dia rekap lagi 2 bulan itu. Ini untuk 1 kali kejadian loh Pak. Nah kalau sebulan 3 kali kejadian Ustaz, 1 semester puasanya. Jadi puasanya 1 semester itu. Kalau 3 kali kejadian itu siang hari itu 1 semester. 6 bulan kan? Iya. Sekolah antum, sekolah apa? Sekolah puasa. Jadi 1 semester nih. Kenapa bayar kafarah? Puasa 2 bulan berturut-turut. 3 kali kejadian 6 bulan berturut-turut. Sudah kan? Nah itu, tidak mampu, ya sudah. Memberikan makan fakir miskin berjumlah 60 orang 1 kali.
Paham ya? Kalau tidak mampu gini aja. Jenengan siapkan 60 bungkus atau 60 kotak nasi. Salurkan ke masjid, ya al-solihin, kasih ke orang yang buka puasa. Sekalian tuh, ngasih apa? Orang buka puasa. Tapi takmir jangan curiga ya nanti. Kok sudah apa ini? Ya kok 60, kenapa ini? Ya biar nak malu genepin Pak 70, biar nak curiga, atau 100 itu nggak curiga insyaallah. Tapi kalau 60, ini curiga ini. Atau yang 10 bagiin ke masjid lain. Ya, yang 50 taruh sini. Nah, itu pilihannya. Ustaz, kalau enggak mampu lagi Ustaz. Ya kalau enggak mampu ya jangan ngelanggar. Kalau kata Ustaz Abu Ghazi ya, wis enggak mampu kakan pola katanya. Ada ingat sekali pas bahas fikih sama beliau itu. Ya, uang enggak mampu kok ya kakan pola katanya. Lo masih bisa ngempet sampai malam lo, kok malah dilanggar. Jadinya harus bayar kafaroh, giliran enggak kuat bayar kafaroh kok malah pengen bebas saja. Enggak boleh. Jadi harus berusaha. Ini untuk satu kali kejadian. Kenapa kafaroh ini ada? Karena dia enggak sabar untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan itu loh. Meskipun hukum asalnya itu halal, meskipun hukum asal itu mubah, tapi Allah ingin uji. Apakah hamba ini terlalu cinta dengan perkara-perkara yang mubah? Begitu pula ketika kita berpuasa, harus menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Bukan cuma pembatal saja. Pahala puasa itu bisa berkurang, bahkan nggak dapat apa-apa. Orang puasa nggak sholat, dapat pahala puasa? Ya tidak. Batal puasanya? Tidak. Dapat pahala? Tidak. Dia hanya sekedar merasa lapar dan haus saja, sudah, tidak lebih dari itu. Karena para ulama mengatakan orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak sholat, maka sama halnya dia orang yang sudah buang air besar tapi belum cebok. Ya sama aja bohong gitu loh. Sama saja bohong, dia nggak bersih itu. Maka inilah bagaimana seorang muslim benar-benar harus dilatih meninggalkan sesuatu yang haram ketika berpuasa. Meskipun hukum asalnya adalah halal, apalagi yang hukum asalnya itu haram, maka justru ada orang yang faham Pak dengan lafaz ini. Akhirnya dia ngomong, oh begitu Ustaz ya. Nanti lo Ustaz kalau puasa anak mau belajar berhenti untuk merokok. Jadi dia berhenti betulan Pak. Kalau sahur sudah berhenti Pak, puasa berhenti. Tapi kalau azan maghrib, enggak kuat Pak. Bukan kurma dulu Pak, tapi rokok dulu diambil. Baru setelah itu kurma, tehnya. Nah itu, ya itu bohong juga sih sebenarnya. Tapi kan ketika puasa saya tidak merokok Ustaz. Ya bukan masalah Anda ketika puasa, sebenarnya seharusnya Anda berhenti total. Karena itu momen bagi saudara-saudara kita yang merokok, itu momen untuk berhenti. Bukan malah nanti ba'da maghrib dilanjut lagi, bukan. Ya, tapi kan minimal mengurangi. Apanya mengurangi? Kadang malah habis maghrib sampai mau sahur itu enggak berhenti-berhenti. Bahkan mau ba'da sahur lo dipumpung-pumpungin, pumpung durung subuh. Iya Pak, banyak. Oleh karena hukum rokok sendiri, kalau sampai dikonsumsi ketika puasa itu bisa batal puasanya. Kan enggak makan Ustaz. Kan segala sesuatu yang masuk ke mulut. Iya, kita sengaja nelan sedotan aqua nih, batal tidak ketika puasa? Batal, sengaja untuk makan, dimakan begitu. Batal, ya batal. Tapi kan bukan makanan Ustaz. Tapi suruh siapa sengaja menelan? Orang mau ngerokok, tiba-tiba ketelan rokoknya. Ya, dia sengaja melakukan itu, batal puasanya, batal. Ingatlah itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Kenapa? Karena itu membatalkan puasa. Harus sabar jemaah. Harus sabar. Kemudian berikutnya, puasa juga ya. Itu mengajarkan kepada kita
untuk menguatkan tubuh. Ya, menguatkan tubuh. Dan kita tahu ya, zaman sekarang banyak sekali bermunculan teori diet begini begitu. Iya kan? Padahal Islam sudah mengajarkan apa jemaah? Puasa. Rutin puasa ala Nabi, selesai. Sahur, ya, sahur makan secukupnya. Setelah itu dia berpuasa 1 hari. Setelah itu ketika berbuka dia makan secukupnya. Itu sudah termasuk program hidup Nabi. Dan luar biasa Nabi itu jemaah ya, gak pernah sakit gara-gara makanan. Sedangkan kita makan nasi aja udah sakit, Pak. Kadang nasi itu harus ditaker, gak boleh lewat 200 gram, gak boleh lewat 50 gram, gak boleh lewat berapa biasa Pak kalau diabetes itu? Ya, karena ayah kami sendiri kena diabetes itu sudah gak bisa nyentuh nasi, itu gak bisa. Sangat sedikit dan jarang sekali gitu. Kadang 1 minggu tuh sekali. Kalau kumat diabetesnya udah daun kelor tuh Pak, dipetik, dikunyah begitu. Saking apanya? Biar insulinnya turun. Iya, pada akhirnya semuanya kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kehidupan yang lebih sehat kecuali kehidupan siapa? Nabi. Dan luar biasanya sehat dengan puasa. Memang puasa menyehatkan. Karena baru dengar itu ada teori apa namanya? Diet, ada fastingnya. Membiarkan tubuh untuk tidak mengkonsumsi makanan selama 18 jam. Intermittent fasting. Susah kan? Padahal kalau bahasa syariatnya poso, udah. Selesai itu sudah. Karena kan hitungannya kalau dari ba'da subuh ketemu maghrib itu sudah 12 jam itu. Ya sekitar 10 sampai 12 jam itu. Itu sudah pas itu sudah. Malah lebih ya kayaknya ya. 14 jam itu sudah. Sisa 4 jamnya kan setelah isya sampai subuh lagi kan sudah tidak makan itu. Iya. Jadi makannya pada saat berbuka saja. Kalau intermittent fasting itu kan siang ya makannya. Siang toh pagi nggak makan, sampai malam juga nggak makan, hanya minum, makan buah, makan nasi cuma siang. Nah, itu kan teori-teori semua. Tapi pada intinya adalah kembali kepada hukum syariat. Apa itu? Puasa. Udah, orang mau operasi, menjelang operasi puasa dulu. Ya kan? Setelah operasi puasa lagi. Memang anak tuh sampai berpikir gini. Kenapa ya orang baru menyadari manfaat puasa itu ketika sudah sakit? Kalau pas lagi sehat, enggak ada inisiatif mau puasa. Kecuali Ramadan lo ya. Kalau puasa sunnah jarang. Cobalah Senin Kemis. Kalau pengen lebih rajin lagi puasa Daud 2 hari sekali. Udah itu paling bagus tuh sudah. Selain bulan Ramadan, puasa Daud udah paling bagus itu untuk dirutinkan. 3 hari tiap bulan puasa. Itu bagus memang. Kenapa? Karena itu yang dianjurkan oleh syariat. Begitu pula puasa menyehatkan tubuh dan menyucikan ruh. Mensucikan ruh. Orang berpuasa itu Pak biasanya pikirannya itu sudah aneh-aneh sudah. Oleh karena untuk pemuda juga ya. Untuk pemuda-pemuda ini juga untuk menekan syahwatnya dia. Apabila dia belum mampu untuk menikah, apa kata Nabi? Fa'alaihi bis-shaum. Maka harus baginya untuk berpuasa, fa innahu lahu wija. Karena sungguhnya itu adalah benteng untuknya. Jadi begitu, itu puasa. Ya, itu puasa dan fungsi dari puasa. Oleh karenanya membersihkan hati dengan puasa itu penting. Oleh karenanya kalau gini, Ustaz, kalau ada orang berpuasa terus mikirnya tuh aneh-aneh, Ustaz. Ya berarti yang salah jiwanya memang. Ya, apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan syaitan sudah dibelenggu, Ustaz. Orang sudah berpuasa, Ustaz. Setan itu udah dibelenggu, enggak ada setan keliaran. Tapi kok banyak Ustaznya maksiat. Nah, itu menunjukkan memang jati diri kita yang buruk. Itulah perkataan para ulama. Justru di bulan Ramadan itu
tersingkaplah jati diri kita. Kalau di luar Ramadan suka maksiat, di dalam Ramadan bakal suka maksiat. Meskipun setannya dibelenggu. Jadi sampean kalau habis ngelakuin maksiat, jangan auzubillahi minasyaitonirrajim, sudah dibelenggu. Jangan salahin syaitonnya, salahin diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang jiwa kita yang mengajak kepada keburukan. Dan terkadang keburukan itu jamaah sudah terbiasa sebelum datangnya bulan Ramadan. Malah terkadang tambah jadi ketika di dalam bulan Ramadan. Dan itu banyak sekali. Jadi bulan Ramadan termasuk bulan yang mengerikan ya. Artinya mengerikan itu ada hal-hal yang harus yang akan tersingkap dari diri kita. Kalau memang jiwa kita buruk, mengajak kepada keburukan, maka di bulan Ramadan pun demikian. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Maka di antaranya pula adalah untuk mempersempit masuknya syaitan ke dalam tubuh kita. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Karena sungguhnya syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui jalur peredaran darah. Kalau berpuasa, kata Ibnu Qayyim dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berpuasa itu dapat menyempitkan pembuluh darah. Maka ketika pembuluh darah itu sempit, maka syaitan pun akan lebih sulit lagi masuk ke dalam tubuh seorang manusia. Maka ini salah satu di antara hikmah besar. Kita memperbanyak puasa agar supaya syaitan tidak mudah masuk ke dalam diri kita. Makanya jemaah ya, kalau ada orang punya gangguan, waswas syaitan, gangguan apa contohnya, diganggu oleh syaitan lah pokoknya. Maka salah satu kunci utamanya adalah dia berzikir kepada Allah, minta perlindungan dan minta kesembuhan. Yang berikutnya adalah memperbanyak puasa. Kenapa? Karena poin utamanya itu bukan sekedar hati saja yang harus diperbaiki dengan melakukan banyak zikir. Tapi bagaimana jalan-jalan syaitan itu harus dipersempit supaya tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Yaitu dengan banyak-banyak berpuasa. Ya, dan inilah hikmah dari puasa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang berikutnya puasa itu hikmahnya adalah menyatukan kaum muslimin. Masya Allah, betul. Kaum muslimin ini sepakat kok kalau masalah urusan puasa. Mungkin awal Ramadan, akhir Ramadan saja yang beda. Tapi Pak, kalau urusan buka sahur Pak, sepakat Pak. Sepakat. Iya. Jamaah sini contohnya. Sudah siap-siap nih. Menerkam makanan nih kan. Belum azan. Ini belum tit. Masjid lain sudah. Diprotes enggak tuh Amira? Kok durung azan ki apa? Kok belum azan ini? Masjid sana sudah azan semua. Ayo ini cepat buka, harus azan maghrib. Bersatu tidak? Bersatu Pak. Harus sama. Sini belum azan maghrib, belum azan. Kurang 2 menit azan maghrib contohnya. Belum waktunya buka. Kita dengar dari masjid lain azan. Oh, wis krungu azan lho ana. Ana buka melok kono. Ada yang begitu, ada. Kami sendiri Pak, kalau sama masyarakat ya sekitar di pondok itu, kadang begitu. Muadzinnya baru mau metik mic, jalan seret. Udah banyak yang buka. Kenapa? Masjid sebelah udah adzan. Padahal posisi dia ada di dalam masjid. Tapi dia nggak taat sama siapa? Sama muadzinnya. Wah, ini menunjukkan persatuan umat nih memang nggak ada khilaf, nggak boleh ada khilaf itu. Wallah nggak boleh. Banyak yang begitu, banyak. Ya, oleh karenanya inilah para ulama mengatakan sungguhnya syiar kaum muslimin, ya, salah satu di antara yang menyatukan mereka yaitu ketika berpuasa. Ketika pergantian sahur sama pergantian buka. Maka insya Allah kaum muslimin tidak ada yang berbeda. Kalau sahur pengen azan yang paling akhir, kalau buka pengen azan yang paling awal.
Ya, dan kita bersatu atas itu semua. Ya, kita bersatu atas itu semua. Taib, ini sudah waktunya adzan atau belum? Kurang 1 menit. Taib, kurang 1 menit. Kemudian poin yang berikutnya jamaah, di antara hikmah puasa yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kesulitan-kesulitan hidup itu akan terangkat ketika kita mau bersabar. Ini enggak mudah jemaah. Ini enggak mudah. Hanya orang-orang berpuasa yang memahami ini. Banyak sekali para ulama mengatakan, ketika aku menjumpai kesulitan, maka aku akan berdoa kepada Allah dan aku akan memperbanyak puasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa bisa jadi doanya tambah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah alam sahab, adzan dulu baru kemudian kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Maka yang berikutnya adalah di momen puasa itu mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali sunnah-sunnah ketika berpuasa ya yang harus kita sempurnakan agar supaya mendapatkan pahala yang sempurna. Seperti halnya mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, maka itulah sunnah. Namanya mengakhirkan sahur jamaah ya, itu jangan terlalu malam, maksudnya jangan terlalu sore ya, jam 1 malam, jam 2 malam sahurnya, nggak bagus begitu. Malah mengakhirkan sahur itu, yaitu ketika mendekati waktu fajar tiba. Bukan berarti pas subuh juga, jangan, malah batal nanti. Ya. Tapi pada saat sudah mulai imsak contohnya. Imsak, maka itu masih boleh untuk makan sahur. Ya, justru itu mengakhirkan makan sahur sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan makan sahur itu kata sahabat seperti halnya orang yang baca Quran 50 ayat. Jadi antara beliau makan sahur dengan adzan itu seperti kita baca Quran 50 ayat. Sudah coba aja tes kita baca Quran. Ya, tapi sebenarnya kalau baca Quran kita masih amburadul 50 bisa 2 jam, Pak. Kalau masih belum bisa ngaji ya. Tapi yang sudah bisa ngaji, ini anak-anak tahfidz nih, tanya aja kalau 50 ayat
Yasin 40 ayat aja berapa itu? Orang baca Yasin cepet nggak, Pak? 40 ayat. Cepet, Pak. Orang Yasinan tuh kalau baca Yasin 40 ayat itu ada sekitar 15 menit, 20 menit selesai. Bahkan nggak nyampe kadang. Karena keburu yang pengen bubar kan. Nah itu. Maka ini salah satu di antara patokannya agar supaya kita nggak bingung. Yaitu akhir sahur itu seperti apa. Dan paling akhirnya adalah azan subuh. Tapi hati-hati. Takutnya masuk subuh malah kita batal puasanya. Kemudian juga sunnahnya ada namanya sunnahnya menyegerakan berbuka, tidak mengakhirkan berbuka. Ya, menjaga diri dari perkara-perkara yang mengurangi pahala puasa, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak amalan soleh ketika berpuasa, memberikan makan dan minum bagi orang berpuasa. Maka ini semua hikmah dari ibadah puasa. Dan yang paling akhir dari hikmah itu semua adalah pengharapan seorang hamba kepada Allah atas pahala puasanya agar pahalanya sempurna. Karena Allah tidak memberitahukan pahala puasa, jadi hamba itu berpuasa senantiasa mengharap pahala dari Allah. Jangan sampai dia capek-capek berpuasa menahan rasa lapar dan haus, ternyata pahalanya tidak ditunaikan. Karena sebab pahalanya kurang. Karena sebab dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, maka ini pengharapan. Betul-betul kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala puasa yang sempurna. Dan ingatlah ini tidak akan mudah untuk didapatkan kecuali orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh. Oleh karena momen sekarang adalah momen latihan bagi kita. Bentar lagi Rajab, setelah Rajab, sekarang Rajab, setelah itu Sya'ban. Sudah waktunya bagi kita untuk memperbanyak latihan-latihan berpuasa. Sebagaimana atlet pun sebelum berlomba dia harus memperbanyak pemanasan dan latihan. Kalau kita kan enggak, Pak. Udah kayak atlet, ya karena kita nggak jadi atlet ya. Kalau olahraga langsung aja nggak pakai pemanasan. Akhirnya apa? Melungker kabeh. Ya, pegel semua setelah itu. Capek, putus, nggak istiqomah. Ya begitu. Kenapa? Karena kita tidak pemanasan. Maka tirulah para sahabat yang ketika mereka menjumpai bulan Ramadan, tidaklah mereka menjumpainya kecuali sudah siap untuk menghadapinya. Menjelang Ramadan, siapkan kebiasaan untuk berpuasa. Apalagi banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Ya, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak qiyamul lail, agar supaya kita sudah terbiasa ketika bulan Ramadan tiba, kita sudah terbiasa untuk melaksanakan itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, kesehatan kita, memberikan usia panjang kepada kita sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa banyak doa agar supaya kita sampai ke dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.